Selamat datang kembali para peserta virtual seminar kita kali ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Leni Puspitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, akan membawakan sesi tentang aggressive treatment pada type 2 diabetes management. Dr. Leni adalah lulusan dari Universitas Brawijaya untuk penyakit dalamnya dan lulusan dari Kali ini untuk konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Ini Dr. Leni praktek di Rumah Sakit Siloam Karawaci dan Rumah Sakit IMC Tangerang. Dr. Leni, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, atas undangan yang diberikan kepada saya, kepada panitia Banten Diabetes Metabolik yang ke-8 dan juga Banten Tiroid Diagnostik kelima. Jadi hari ini saya mendapat topik mengenai aggressive treatment in type 2 diabetes mellitus, penggunaan oral combination therapy. Ini kita lihat prevalensi diabetes mellitus pada dewasa ya, ini berdasarkan data yang dihimpun oleh IDF. Kita lihat kita masuk Southeast Asia atau Western Pacific, atau lebih kecil skupnya adalah Southeast Asia. Kita lihat sebetulnya besar juga persentasenya di negara kita atau di daerah kita 11,3%. Di Indonesia sendiri sebetulnya sekitar 8%. Sehingga itu adalah populasi yang sangat besar yang akan menimbulkan burden atau beban kesehatan yang besar bagi kita dan bagi pemerintah. Nah, ini kita lihat ini data tahun 2017, Indonesia pada saat itu masih masuk 10 besar, 10 besar negara yang penderita diabetesnya terbanyak, dan sebagian besar ada di perkotaan. Jadi lebih dari 60% ada di perkotaan. Nah, ini terkait juga karena gaya hidup orang-orang perkotaan yang kurang aktivitas, yang kemudian lebih banyak makan junk food, sehingga memang lebih banyak di perkotaan. Nah, ini kita lihat bahwa diabetes tipe 2 itu sebetulnya pada awal-awal terdiagnosis biasanya kita bisa mencapai HbA1c dengan baik dengan konvensional maupun intensif. Nah, kalau intensif biasanya lebih baik. Nah, tetapi setelah diikuti selama 10 tahun, ternyata setelah lebih dari 3 sampai 5 tahun, maka pencapaian HbA1c itu menjadi tidak bagus. Jadi gula darahnya akan semakin meningkat. Nah, hal ini adalah tantangan bagi kita bersama sebagai klinisi, bagaimana kita bisa mempertahankan gula darah dengan baik dan kombinasi terapi apa yang harus kita berikan pada pasien supaya tetap terkontrol dengan berjalannya waktu. Nah, ini kita lihat pada saat awal seringkali masih bisa dengan monoterapi, tapi ternyata setelah 3 tahun 60%-nya jadi tidak terkontrol dengan monoterapi tersebut. Nah, pada saat itulah kita perlu ditambahkan dengan agent kedua. Nah, tapi nanti kita lihat guideline yang terbaru. Ini adalah yang bisa dengan monoterapi pada saat awal. Yuk kita lihat. Nah, ini kita lihat. Nah, ini data dari Diabetes Care. Kita lihat ini penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Ternyata memang sebagian besar negara belum bisa memberikan pencapaian HbA1c yang baik. Kita lihat Australia yang negara maju juga 70%, Hong Kong, South Korea itu juga tidak terlalu baik. Nah, Indonesia sendiri juga termasuk kurang baik, hampir 70% ternyata tidak tercapai target HbA1c kurang dari 7%. Nah, inilah yang harus kita tangani. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini kita lihat. Nah, nomor satu masalah di Indonesia adalah ternyata yang terdiagnosis, penderita diabetes yang terdiagnosis sendiri tidak terlalu banyak, hanya sekitar 30% yang terdiagnosis, sehingga 70%-nya itu seringkali miss. Apakah mereka tidak mau cek, kadang-kadang takut, atau misalnya pernah gula darahnya miss atau gula darahnya tinggi, tapi kemudian dia tidak lanjut pengobatan. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kemudian dari sekitar 30% yang terdiagnosis tersebut, yang tercapai targetnya pun hanya sekitar 30%. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya komplikasi yang terjadi di negara kita. Nah, ini adalah barier atau
masalah-masalah yang ada, kenapa baik pasien maupun kita dari physician, dari dokter kok seringkali tidak tercapai targetnya. Nomor satu adalah edukasi. Em, Pasien kita banyak mitos, sehingga pasien tuh seringkali punya mitos-mitos atau kepercayaan yang berbeda-beda soal diabetes itu. Apakah yang kalau nanti minum obat nanti tidak bisa sembuh, atau obat bisa menimbulkan komplikasi lebih lanjut, seperti itu. Nah, sehingga edukasi yang baik itu sangat penting. Jadi harus spend time yang cukup untuk memberikan keterangan yang baik kepada pasien. Kemudian adanya penambahan berat badan bila minum obat. Kemudian kalau gula darahnya tinggi harus minum obatnya banyak, belum lagi kalau ada komplikasi. Kemudian juga terkait efek samping hipoglikemianya, kemudian kualitas hidupnya yang seringkali udah kurang. Kemudian pasien seringkali, oh gula darah sudah bagus, kemudian dia berhenti sendiri. Nah, seperti itu adalah kekurangan, artinya hal-hal yang harus diperbaiki, dan ini adalah kendala-kendala yang kita hadapi dalam menangani diabetes tersebut. Selain itu juga ada financial restriction. Kita tahu sebetulnya ada universal coverage di Indonesia, BPJS, tetapi tidak semua obat diabetes itu masuk dalam daftar obat-obat BPJS tersebut. Nah, obat-obat yang terbaru yang harganya mahal, yang mungkin saat ini belum affordable buat pasien, nah itu belum masuk dalam daftar obat BPJS. Sehingga mungkin kalau dengan universal coverage tersebut, pemberian obatnya atau kombinasi obat yang kita berikan lebih terbatas dibandingkan kalau pasien bisa beli sendiri. Padahal obat-obat baru harganya cukup mahal. Ya. Nah, kemudian, sesuai perjalanan dari diabetes tipe 2, sebetulnya pada saat pertama kali terdiagnosis, seringkali fungsi dari sel beta pankreas itu tinggal 50%. Kemudian dengan berjalannya waktu terjadi penurunan lebih lanjut, sekitar 2% per tahun fungsi sel betanya akan semakin menurun. Sehingga dengan berjalannya waktu, kontrol gula darah tadi akan menjadi tidak tercapai, dan mungkin diperlukan agen tambahan, atau nggak bisa, misalnya satu obat harus tambah jadi dua mungkin jadi tambah jadi 3. Nah, kemudian ya mungkin nantinya perlu insulin. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa pasien tuh memang harus kontrol secara berkala atau dicek secara berkala gula darahnya. Nah, kemudian kalau kita menambahkan obat tambahan atau obat diabetes yang lain, maka kita harus perhatikan bahwa obat tersebut harus dengan mekanisme kerja yang berbeda, tidak dengan yang dengan mekanisme kerja yang sama. Jadi kombinasi obat harus dengan mekanisme yang berbeda. Nah, ini kita lihat sebetulnya sejak awal seharusnya kita agresif, artinya kalau bisa sebisa mungkin tercapai target HbA1c kurang dari 7%. Tujuannya adalah supaya komplikasinya tidak terjadi. Nah, penurunan HbA1c 1% saja kita tahu itu sangat-sangat bisa menurunkan komplikasi yang terjadi. 1% saja bisa menurunkan angka kematian 21%, komplikasi mikrovaskuler turun 37%, serangan jantung 14%, kemudian amputasi dan juga stroke turun cukup banyak. Jadi ini target yang harus kita capai sesegera mungkin. Nah, itulah fungsinya agresif treatment. Next. Nah, ini adalah algoritma pengobatan. Kalau zaman dulu kita memulai dengan 1 OAD, nanti 3 bulan baru dinaikkan 2, kemudian baru dinaikkan jadi 3. Nah, kalau yang sekarang, ini guideline yang terbaru tahun 2019, nah kita langsung lihat dari HbA1c-nya. Kalau pasien datang ke kita dengan HbA1c kurang dari 7,5, maka kita bisa mulai dengan satu macam obat. Oh ya, nomor 1, modifikasi gaya hidup tetap harus dikerjakan untuk semua penderita diabetes. Kalau HbA1c-nya kurang dari 7,5%, maka kita bisa mulai dengan satu obat. Mostly yang kita berikan adalah metformin, tetapi tidak menutup kemungkinan bila dia tidak tolerate dengan metformin, maka bisa dengan agen yang lain. GLP-1, DPP-4 inhibitor, alpha-glucosidase, SGLT2 inhibitor, TZD, SU maupun GLP-1. Itu semuanya bisa digunakan sebagai monoterapi bila metformin misalnya ada masalah. Tetapi kalau udah lebih dari 7,5, kita tidak start dengan 1, tapi langsung dengan kombinasi 2 OAD. Kalau di atas 9%, maka kita bisa langsung dengan 3 OAD. Atau kalau misalnya sudah ada gejala, kita bisa start langsung dengan insulin. Nah,
Nanti kita evaluasi 3 bulan, kalau belum tercapai kurang dari 7%, maka harus ditambahkan obat lain, atau kalau misalnya dengan insulin, maka kita bisa naikkan dosis atau tambahkan agen insulin yang lain. Demikian. Nah, ini untuk memilih obat kita harus pertimbangkan juga mengenai efek sampingnya, ketersediaannya, kemudian mengenai efek samping berat badannya, dan jangan lupa juga dengan biasanya pasien diabetes punya komorbid, misalnya lipidnya, tensinya, gangguan jantungnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan obat. Tapi ini adalah basic dari cara kita memilih obat. Nah, begitu juga ini adalah guideline yang lain dari American, AACE dan ACE. Diabetes tipe 2 juga tidak terlalu berbeda dengan yang kita punya di Perkeni. Nah, sama dibagi menjadi tetap semuanya harus lifestyle terapi, dan di sini lifestyle dan juga ongoing glucose monitoring. Jadi dia tambahkan glucose monitoring yang lebih ketat untuk pasien-pasien. Nah, kemudian juga dibagi menjadi kurang dari 7%, antara 7,5 sampai 9, dan juga yang sudah lebih dari 9. Ini kurang lebih sama dengan yang dikerjakan di Perkeni. Nah, di sini yang kemudian boleh dengan intensifikasi ya, next. Nah, yang nextnya adalah ini dengan kalau sudah tidak tercapai atau di atas 9 tadi, kita bisa start awalnya dengan basal insulin. Kalau misalnya kita menggunakan basal, maka pertimbangkan untuk menghentikan sulfonylurea, dan kita mulai dengan basal insulin, kemudian bisa diintensifikasi dengan ditambahkan OAD atau dengan ditambahkan prandial insulin. Nah, ini nanti bisa di-tailor tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Nah, ini adalah profil obat hiperglikemia yang ada sampai saat ini. Metformin, GLP-1, reseptor agonis, SGLT2, DPP-4, dan lain-lain. Nah, dan juga dengan efek sampingnya. Kita mesti perhatikan hypoglikemianya, pertambahan berat badan, adakah gangguan ginjal atau gastrointestinal, kemudian CHF, kemudian apakah dia menimbulkan risiko osteoporosis dan juga ketoasidosis. Nah, untuk masing-masing pasien kita mesti tailored yang mana yang paling pas untuk pasien. Nah, jadi kita bisa lihat satu persatu, mungkin kita start dengan metformin kalau tidak ada yang perlu dipertimbangkan atau belum ada efek samping dan dia tolerable, maka kita bisa start dengan metformin, tapi kalau enggak bisa dengan agent yang lain. Ya, next. Nah, kita lihat. Nah, ini secara lebih detail ya. First line tetap metformin sebetulnya, tetap, dan juga dengan comprehensive lifestyle, termasuk weight management dan physical activity. Kurang dari 7,5 monoterapi, preferable metformin. Nah, tetapi kalau sudah ada efek samping atau sudah ada komplikasi atherosclerotic cardiovascular disease atau CKD, maka yang dipilih adalah GLP-1 receptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Karena yang dua agent ini memiliki efek tambahan atau beneficial untuk pasien-pasien dengan ASCVD dan juga dengan CKD. Nah, yang lain masih bisa dipakai juga kalau misalnya tidak ada ASCVD atau CKD, misalnya tidak tolerable dengan metformin, maka bisa DPP, bisa TZD, bisa alpha glucosidase, bisa FU maupun klinik. Nah, kalau sudah 3 bulan tidak tercapai, maka bisa ditambahkan, atau misalnya bisa ditambahkan dengan agent yang lain. Tetapi kalau lebih dari 7%, maka harusnya sudah kombinasi. Ini kita lihat. Kalau pasien tersebut tidak tolerable dengan metformin, maka bisa yang lain. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dievaluasi 3 bulan tidak tercapai HbA1c kurang dari 7, maka diberikan obat lain kombinasi dengan metformin tersebut. Bisa ditambahkan SGLT2, DPP-4, TZD maupun SU, karena dia memiliki mekanisme kerja yang berbeda dengan metformin. Nah, saat ini tersedia banyak fixed ratio combination, sehingga metformin digabung dengan beberapa kombinasi obat-obat tersebut. Nah, kita bisa pilih. Nah, biasanya dengan kombinasi tersebut pasien akan merasa lebih comfortable karena dia hanya memakai satu obat, sehingga dia compliance-nya biasanya juga lebih baik. Sehingga kalau memungkinkan secara ekonomi juga ya, biasanya harganya sedikit lebih mahal dan dia lebih nyaman, maka memang fixed dose ratio itu lebih
preferable buat pasien. Nah, kemudian ini adalah kalau pasien tersebut dengan kondisi khusus dengan atherosclerotic cardiovascular disease dan CKD maupun heart failure, maka di metformin mungkin bisa karena dia memberikan efek samping mual dan kemudian bisa menyebabkan lactic acidosis, maka kalau sudah ada CKD, maka bisa diberikan SGLT2 atau GLP-1 karena dia punya manfaat lebih untuk kardiovaskulernya. Dan kemudian ya kalau misalnya sudah tercapai, maka kita bisa maintenance dengan obat-obat tersebut. Nah, ini adalah kombinasi yang saat ini ada, yaitu metformin dengan SU yang banyak, kemudian metformin dengan pioglitazone juga ada, metformin dan DPP-4 inhibitor juga ada. Sehingga kalau kita mau add-on, supaya tidak menambahkan pil, maka kita bisa berikan yang combination therapy. Nah, kemudian hati-hati dengan pioglitazone, kalau pasien sudah ada heart failure, ada gangguan hati, pernah diabetes ketoasidosis, atau ada bladder cancer, atau ada hematuria, memang harus lebih hati-hati dengan pioglitazone karena dikhawatirkan akan muncul efek samping. Nah, ini kemudian, kalau triple terapi tadi ya asalkan dengan obat yang berbeda mekanisme kerjanya, itu bisa diberikan. Atau insulin. Nah, ini kemudian selain dari efek samping kardiovaskular dan yang lain, dan juga mekanisme kerja yang berbeda tadi, untuk kombinasi maka kita harus perhatikan juga berat badan pasien. Karena beberapa obat akan bisa meningkatkan berat badan, misalnya sulfonylurea atau insulin itu akan meningkatkan. Sehingga kalau pasien sudah dengan kondisi obes, maka kalau masih bisa memilih obat lain yang tidak menaikkan berat badan, maka kita akan preferable. Gitu. Misalnya dengan SGLT2 atau mungkin dengan DPP-4 atau mungkin dengan T1 reseptor agonist. Nah, ini kemudian ini terkait dengan COVID-19 yang banyak dibicarakan saat ini ya. Kalau pasien diabetes dia tidak terkena COVID, maka HbA1c sudah sesuai target, maka lanjutkan saja. Kalau belum sesuai dengan target, maka harus diperbaiki gula darahnya dengan menambahkan agen lain. Kemudian obat-obat dislipidemi maupun hipertensi harus diberikan. Nah, kontrol gula darah itu sangat penting, terutama pada kondisi pandemi seperti ini, karena gula darah yang tidak terkontrol akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien-pasien COVID-19. Sehingga ya sebelum atau supaya kalau kena COVID tidak jadi berat, maka harus terkontrol mulai sekarang. Nah, ini beberapa obat yang hati-hati pada pasien yang sudah terkena COVID, misalnya pasien diabetes mellitus, terus kemudian dia terkena COVID. Maka hati-hati dengan metformin, SGLT2 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis, karena kalau metformin dia bisa menyebabkan lactic acidosis, kalau SGLT2 dia bisa menyebabkan dehidrasi dan ketoasidosis juga, sehingga harus hati-hati. GLP-1 juga karena dia pada beberapa orang menemukan mual muntah, maka harus lebih hati-hati. Nah, yang well tolerated sebetulnya untuk saat ini adalah DPP-4 dan juga insulin. Nah, ini bisa dipertimbangkan bila pasien terkena COVID bisa di-switch menjadi agen ini. Tetapi kalau misalnya tidak hanya maksudnya dalam kondisi biasa tidak terkena COVID, maka obat yang biasa kalau sudah terkontrol bisa dilanjutkan. Oke, sebagai kesimpulan ini slide terakhir. Jadi untuk menggunakan OAD, penggunaan pada pasien-pasien diabetes, maka berdasarkan HbA1c yang ada. Jadi kita tidak 1, 2, 3 OAD, tapi kalau HbA1c-nya sudah tinggi, maka kita akan mulai langsung dengan 3 OAD. Tujuannya adalah supaya HbA1c dapat tercapai dengan lebih cepat sehingga komplikasinya lebih sedikit. Kemudian lifestyle adalah nomor 1 yang memang tetap harus di-encourage kepada pasien di setiap stage dari pengobatan diabetes. Target sebaiknya dan ya seharusnya kita tetap harus mencapai target kurang dari 7%. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Dr. Leni untuk materinya yang luar biasa sangat menarik. Seri selanjutnya akan dibawakan oleh Dr. Rosis Mandoko. Dr. Rosis akan membawakan tentang topik New Benefit of Modern Sulfonylurea, What We Have Learned from Advance.
Dr. Osisman Doko, tidak perlu kita perkenalkan lagi. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi, sahabat sekalian. Saya akan bicara lagi ini mengenai terapi secretagogue, clinical benefits. Apa yang kita dapat beyond insulin secretion. Kalau kita lihat jenis pengobatan di Indonesia, kita lihat masih dominan pemberian OAD. Jadi OAD masih banyak tempat dalam pengobatan diabetes di Indonesia. Ya. Slide berikut. Nah, tapi ada keraguan-raguan dari para sejawat mengenai tingkat safety dari polinuria, ya. Terutama setelah mereka membaca ada penelitian UTDP yang dulu tahun 60 yang menyatakan bahwa pemberian polinuria, dalam hal ini polinuria yang golongan lama yang tolbutamid dibandingkan placebo, jadi peningkatan kejadian kematian akibat jantung. Penelitian ini sebenarnya sekarang diragukan karena datanya tidak valid, ya. Right? Ya. Jadi ada dua kubu sekarang antara mereka yang setuju polinuria tetap digunakan sebagai second line, kubu yang lain satu tidak menggunakan, satu tetap mempertahankan. Ya. Yang tidak mempertahankan karena mereka bilang polinuria berhubungan dengan kejadian hipoglikemi, ya. Kemudian terjadi peningkatan berat badan antara lain, ya. Kemudian dibandingkan yang lain, ya, lebih baik selain non polinuria. Tapi yang tetap mempertahankan polinuria, bahwa polinuria dalam ini modern polinuria sudah punya tingkat keamanan yang jauh lebih baik dari generasi polinuria yang pertama. Ini ada debat pada waktu kongres American Association of Clinical Endocrinologists, ya, antara Dr. Robert yang kekeh bahwa jangan lagi pakai polinuria, sedangkan Prof. Luri yang menyatakan tetap gunakan polinuria. Setelah debat berakhir, nyata mereka lebih cenderung bahwa tetap gunakan polinuria dengan berbagai pertimbangan. Ya, ini beberapa argumen yang mempertahankan kenapa polinuria tetap digunakan. Ini ada mengenai ischemic preconditioning, keadaan hypoglisemi, pada berbagai penelitian dan randomized penelitian, ya, bahwa polinuria yang golongan baru mempunyai keunggulan, ya, dan menepis keraguan-raguan kita terhadap efektivitas dan tingkat keamanan dari polinuria. Ya, kalau kita lihat di berbagai algoritma, polinuria masih mendapat tempat, terutama di Indonesia, ya. Kalau kita lihat polinuria punya keunggulan, dia dapat menurunkan kadar gula darah baik itu puasa maupun prandial. Ini klasifikasi polinuria yang kita tahu. Ada first generation, second generation, dan third generation, ya. Second generation glycoside, kemudian third generation perbaikan dari glycoside modified release. Right? Ya. Jadi ada yang modern, ada yang long acting, ya. Jadi yang modern dan long acting dalam hal ini glycoside MR yang akan kita bicarakan ke depannya. Right? FDA sudah memberi panduan setiap obat-obat anti hiperglikemik harus mempunyai persyaratan berikut, ya. Tidak meningkatkan kejadian cardiovascular mortality maupun myocardial infarction dan stroke, tidak meningkatkan risiko hospitalisasi, ya, akibat kejadian acute coronary syndrome maupun revaskularisasi, dan other endpoint. Ya. Atau kita lihat di meta-analisis dari
berbagai spoilenuria. Kita lihat di sini, di slide ini, bahwa glyclacid mempunyai keuntungan dalam hal all-cause mortality dan cardiovascular mortality dibandingkan spoilenuria yang lain. Slide dalam ini juga, tabel ini juga dinyatakan bahwa favorable glyclacid dibandingkan spoilenuria atau non-glinid. Dan yang terbaik di sini tetap metformin yang tetap efek netral ya. Slide. Kemudian spoilenuria yang baru secara keseluruhan all-cause mortality lebih rendah ya bandingkan glinid dan glibenclamide. Jadi spoilenuria yang baru itu ada glimepiride dan glyclacid. Right? Ya, kalau kita lihat kejadian mortality risk ya, kalau dibandingkan antara glimepiride, tolbutamide, chlorpropamide, spoilenuria yang baru punya relative risk yang paling rendah. Right? Ya, di slide berikut juga kita lihat bahwa low risk dibandingkan grup yang lain. Right? Ini kejadian di tabel ini melihatkan bahwa keunggulan spoilenuria yang baru dibandingkan spoilenuria yang lama ya, dalam hal ini glibenclamide yang lama dibandingkan glyclacid dan glimepiride ya. Kejadian kematian, aritmia, berbagai komplikasi lebih rendah pada spoilenuria yang golongan baru. Right? Atau lihat di sini, kalau dibikin ranking, glyclacid yang terbaik di antara spoilenuria yang lain. Right? Ya. Ini ada penelitian intensifikasi pemberian metformin dan insulin dengan spoilenuria dengan efeknya pada kardiovaskuler dan all-cause mortality. Right? Ya. Cardiovascular rate dan mortality pada pasien yang mendapat metformin dan spoilenuria bandingkan metformin dengan insulin ya. Kita lihat lebih rendah yang metformin plus spoilenuria ya. Right? Ini juga penelitian bahwa risiko ya spoilenuria yang lama dibandingkan risiko spoilenuria yang baru dalam kejadian peningkatan kejadian coronary artery disease lebih baik pada yang risiko yang didapat pada golongan spoilenuria yang baru. Right? Ya. Ini juga menyatakan bahwa glimepiride dan glyclacid mempunyai lower risk dari myocardial infarct dibandingkan glibenclamide. Right? Ya. Slide berikut, kita lewat aja ini. Ya. Kejadian perawatan di rumah sakit akibat heart failure lebih rendah juga pada golongan glyclacid dan glimepiride. Demikian juga kejadian aritmia dan ischemic complication. Right? Ini ada subgroup analisis yang membandingkan mana yang lebih menguntungkan mengenai mortality antara yang baru yang lama, menguntungkan yang baru. Slide. Slide. Oke. Sebenarnya di PP4 inhibitor dalam hal efek terhadap berat badan bandingkan dalam hal ini spoilenuria yang baru ya, glyclacid dalam hal ini punya efek yang netral, ya, low risk dari kejadian hipoglikemi. Slide. Nah, saya akan bicara khusus mengenai penelitian advance. Advance ini penelitian yang besar melibatkan lebih dari 11.000 pasien diabetes tipe 2 dari 20 negara di seluruh dunia. Indonesia nggak masuk sayangnya ya. Slide. Pada penelitian advance ini dibandingkan strategi terapi inisiasi dengan 60 mg ya mikron MR meningkat sampai 10 mg dibandingkan terapi standar dengan OAD yang lain. Lama penelitian sampai 5 tahun. Slide. Apa hasilnya? Kecepatan dalam menurunkan A1C lebih cepat
pada golongan spoiler yang baru dalam hal ini Omicron. Slide. Dan efikasi ini bertahan sampai 5 tahun. Slide berikut. Kemudian mengurangi A1C lebih dari 4% dibandingkan golongan OAD yang lain. Slide. Mengenai glycemic control, tidak membedakan berapa baseline A1C, semuanya akan turun. Ya. Jadi whatever the severity of the disease, tidak ada pengaruh dalam terapi dengan glyclasid. Ya. Kemudian slide berikut. Ya. Berapapun BMI-nya tercapai kadar 1C, ya, tidak ada pengaruhnya. Semuanya akan turun kurang dari 7%. Slide. Reduksi dengan A1 pemberian sulfonylurea golongan baru dalam hal ini glyclasid, lebih khas lagi golongan diamikron MR, nama dagang waktu itu, ya. Penurunan A1C tidak terpengaruh dengan lamanya menderita diabetes. Semuanya punya efek yang baik. Right? Jadi apa yang kita pelajari dari adversarial trial ini, bahwa penurunan A1C tercapai tidak tergantung BMI, tidak tergantung usia, tidak tergantung lamanya diabetes. Slide. Ya. Dan episode hipoglikemi lebih rendah dibandingkan penelitian-penelitian yang lain. Slide. Ya, dibandingkan di PPI-4 inhibitor yang lain, dibandingkan di PPI-4, pemberian sulfonylurea yang golongan baru punya risiko hipoglikemi yang lebih rendah. Slide. Berat badan netral, ya, dalam pemberian pada penelitian advance ini selama 5 tahun. Slide. Kemudian slide. Kejadian mayor mikrovaskular event, ya, tidak ada perburukan dari kejadian retinopati maupun nefropati. Slide. Demikian juga mengenai kejadian gangguan renal event, ya, tidak ada perburukan, malah lebih menguntungkan. Slide. Nah, yang menarik bahwa kejadian end-stage kidney disease dapat berkurang sampai 65%. Ya, jika diberikan lebih awal. Slide. Ya, ini beberapa penelitian membandingkan cardiovascular mortality, advance, PEDT, dan ACOT, ya. Slide. Slide. Ya. Dan yang menarik juga, pemberian glyclasid golongan yang baru ini menurunkan beta sel apoptosis dibandingkan glimepirid yang sama-sama baru, tapi golongan glyclasid yang MR ini kejadian beta sel apoptosisnya lebih rendah. Nah, yang menarik lagi bahwa dengan pemberian glyclasid sejak awal akan memberikan waktu yang panjang sebelum memulai terapi insulin. Jadi kita punya spare waktu sampai 6,5 tahun dibandingkan kalau kita berikan glibenclamid antara glyclasid. Perbedaannya kalau glibenclamid dalam 8 tahun sudah mulai insulin, glyclasid 14,5 tahun. Slide. Kita lanjut aja nih. Jadi clinical benefit dari sulfonylurea yang baru bandingkan glimepirid dan glyclasid, efek hipoglikeminya yang rendah, baik itu hipoglikemi yang ringan maupun yang berat. Ya, ini dibandingkan antara sulfonylurea yang yang baru, kemudian di PPI-4 inhibitor, episode dari hipoglikemi paling rendah pada yang glyclasid. Right. Berdasarkan usia juga, ya, tidak tergantung usia, kejadian hipoglikemi tetap lebih rendah pada golongan glyclasid. Right. Ya, kalau kita lihat ini glyclasid masih bisa diberikan pada gangguan fungsi ginjal dengan pembatasan dosis, ya. Slide. Ya, sebagai kesimpulan bahwa glyclasid ada juga efek ekstrapankreatik. Ya, ekstrapankreatiknya apa? Merupakan scavenger dari
ROS, inhibition LDL oksidasi, jadi akan mengurangi oksidan. Slide. Jadi dia punya juga anti atherogenic effect. Jadi satu-satunya polinuria yang punya efek antioksidan yang kuat. Slide. Jadi indikasi polinuria kita masih bisa gunakan polinuria karena histori yang tingkat toleransinya yang cukup panjang, aman ya. Kemudian setelah selain metformin ya, kita bisa langsung berikan polinuria. Pemilihan polinuria mungkin yang paling aman adalah yang golongan yang baru. Slide. Ya, prefer yang mana? Glyclasin MR dalam hal ini ya. Karena dalam beberapa penelitian kelihatan akan reduce mortality, better cardiovascular outcome, dan renal protection ya. Slide terakhir. Jadi bahwa dalam hal ini pemberian polinuria masih bisa dipertimbangkan karena tingkat keamanan polinuria yang baru tidak terbukti lebih baik daripada polinuria yang lama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, di depan kita sudah hadir para pembicara. Kita akan mulai sesi diskusi ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izinkan saya untuk membacakannya dari Dr. Kiki Maharani, spesialis penyakit dalam, hendak menanyakan pada Dr. Leni. Dokter, jika ada pasien HbA1c di atas 10, tapi gula darah selalu di bawah 200 tanpa obat, pernah memakai insulin namun cenderung hipoglikemi. Fungsi ginjal masih normal, fungsi kardiovaskular masih normal. Mohon advice dokter, silakan. Terima kasih dok. Jadi terima kasih dokter Kiki atas pertanyaannya. Mengenai pasien yang HbA1c-nya di atas 10, gula darah sesaat ya di bawah 200. Nah, ini mungkin perlu ditanyakan juga. Nah, yang selalu di bawah 200 ini apakah yang pagi atau yang siang? Nah, untuk memastikan atau ini ada baiknya cek lebih sering sehingga akan kelihatan sebetulnya gula darahnya yang tinggi yang mana. Nah, kalau misalnya dia memakai insulin cenderung hipoglikemi, kalau nggak ada gangguan dengan fungsi ginjal maupun fungsi kardiovaskular, maka kita bisa pilih, kalau udah di atas 10 berarti kita pilihnya 3 OAD. Kita pilihkan yang hipoglikemianya kecil. Jadi mungkin bisa metformin, SGLT2, dan juga misalnya DPP4, karena masing-masing kan dengan efek samping hipoglikemia yang tidak terlalu tinggi. Jadi kita bisa pilihkan 3 OAD, misalnya 3 jenis itu, atau misalnya nanti dikombinasi juga, misalnya tetap metformin kan nomor 1, kemudian misalnya SGLT2 plus sulfonylurea, yang mungkin sulfonylureanya bisa dosisnya nggak usah terlalu besar dulu, tetapi kan SGLT2 dan metformin sudah bisa langsung diberikan dengan dosis optimal. Nanti kemudian dicek secara berkala untuk dilihat apakah ada penurunan gula darahnya. Oke. Jadi parameternya dengan HbA1c ya dokter ya, tetap ya dok ya? Sebetulnya semuanya penting gula darahnya. HbA1c kan menunjukkan rata-rata gula darah selama 3 bulan. Nah, tetapi kalau misalnya ada hipoglikemia, maka kita perlu pengecekan yang lebih detail. Hipoglikemianya kapan, dan misalnya gitu habis pakai insulin yang mana. Sehingga kita bisa tailor lebih jelas soal yang mana yang mau kita perbaiki. Saya tambahin. Ya, Silakan, dokter. Ya, kalau saya tadi kasusnya
satu sih di atas 10. A1C-nya di atas 10 dok. Satu sih di atas 10, 250-an dok. apa namanya, konsensus mana aja di atas 9,5 kita sudah sebenarnya harus menggunakan insulin ya. Kemudian kalau lihat A1 sih di atas 10, kalau saya hitung rumus ya, average glukosi kita 240-an terus itu bulannya. 240-an. Iya. Jadi kayak nggak mungkin di bawah 200. 200 itu mungkin insidental aja. Mungkin hanya sekali-sekali. Kita bisa kita gunakan rumus 28,7 kali HbA1c kurang 46,7. Jadi kalau 10 aja 287 kurang 46,7 sekitar 240. Jadi kelihatannya pasien ini indikasinya untuk insulin ya. Tapi insulin yang mana? Mungkin kita mulai dengan basal insulin. Basal insulin relatif aman dan dari risiko glikemia. Nanti kalau prandial yang gula darah masih tinggi, kita boleh tambahkan seperti Dr. Leni bilang tadi, golongan DPP-4 yang cukup aman ya, untuk gangguan fungsi ginjal. Kira itu dari Pak. Baik, dokter. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari dokter, tidak ada namanya. Untuk dokter Leni, dok, bagaimana jika tidak ada pemeriksaan HbA1c? Apakah pemeriksaan gula darah puasa setiap bulan bisa digunakan untuk evaluasi pengobatan diabetes? Ini yang bersama ya, dokter, pertanyaannya. Apakah metformin masih efektif dibandingkan OAD lain pasien di awal diabetes? Silakan, dokter. Jadi kalau misalnya tidak ada pemeriksaan HbA1c, berarti harus cek gula darah lebih sering karena gula darah itu kan variabilitasnya lebih besar daripada HbA1c, sehingga memeriksa lebih sering lebih baik. Kalau mau intensif bisa periksa 7 kali, misalnya pagi, kemudian tiap kali mau makan dan setelah makan. Kalau itu kurang, maksudnya pasiennya terlalu berat karena bolak-balik dicek, maka at least periksa 2 atau 3 kali sehari, sehingga kita bisa perkirakan gula darah mana yang tinggi. Kemudian kalau hanya gula darah puasa setiap bulan, sebetulnya tidak bisa betul-betul menggambarkan gula darah pasien yang sebenarnya. Karena katakan pasiennya nggak makan dari malam, atau misalnya dia jam 6 malam sudah nggak puasa, besok paginya datang ke kita pagi, gula darahnya pasti bagus. Karena dia sudah nggak makan sekian lama. Padahal mungkin gula darahnya sebetulnya tinggi terus. Sehingga memang kalau nggak punya HbA1c, berarti dia harus punya, apa ya, kalau saya bilang raport gula darah, dia harus bikin itu. Nanti ke kita 1 bulan dia sudah punya, paling tidak ada, kalau seminggu 4 kali cek, atau ya paling tidak itu ada 20 kali cek, itu harusnya dia udah bawa ke kita kalau nggak punya HbA1c. Kemudian kalau metformin, nah, kalau single OAD atau 1 OAD metformin memang bisa dipakai dan cukup efektif, tapi dengan syarat HbA1c awal kurang dari 7,5, karena dia tidak sangat banyak nurunin HbA1c. Baik, jadi batasnya 7,5 ya, dok, untuk HbA1c ya, ya, dok kalau ya. 7,5 boleh metformin saja. Dokter, mau ada tambahan, dok? Terus sih. Cukup. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari dokter atau Ibu Meli Belinda. Oh, ini agak menarik nih, dok. Pasien DM dengan keluhan tidak bisa melakukan hubungan intim, diberi Cialis dan Biosan, Lapigim, Aspilet, Mecobalamin. Keluhan BAK berkurang, cenderung normal, baal hilang menjadi kesemutan, gangguan seksual tetapi masih ada, nggak ada perubahan ya, dok. Apakah komplikasi ini masih bisa ada perubahan? HbA1c-nya 8,5. Ini mungkin Dr. Meli bisa mendengarkan sesi kita di siang hari nanti. Ada sesi tentang sesi yang nanti ada khusus bahas tentang disfungsi ereksi ya, dok. Disfungsi ereksi pada yang di use of karena diabetes. Semua yang akan terjawab masalah itu ya. Nanti. Oke, baik. Kita lewat dulu ya, dok. Lanjut untuk tidak jelaskan ya, dok, untuk siapa pertanyaannya, dari dokter atau Bapak Dedi Aris. Karena penurunan HbA1c tidak bergantung usia dan lamanya menderita diabetes mellitus, berarti bisa digunakan sebagai indikator utama perbaikan terapi dari OAD dan progresivitas penyakit diabetes. Mohon penjelasannya, dokter. Ikut dulu. Ya. Monggo, dok. Sampai saat ini A1C masih kita gunakan sebagai salah satu parameter keberhasilan terapi kita
dan menilai progresivitas dari penyakit diabetes ya. Kira itu jawabannya. Oke. Oke dok. Pertanyaan terakhir dari Dr. Oktavinda Doswi. Dr. Leni, apakah pilihan terapi kombinasi hanya berdasarkan kadar HbA1c saja? Jika di FKTP tidak tercover untuk pemeriksaan HbA1c oleh BPJS dan pasien keberatan untuk pembiayaan, apakah bisa diputuskan untuk terapi kombinasi dari hasil GDS atau GDP saja? Jika bisa, start kadarnya berapa untuk mulai terapi kombinasi? Ini agak nyambung dengan jawaban dokter yang tadi. Baik, terima kasih. Mengenai kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya HbA1c tidak di-cover, maka untuk mungkin pertama kali mungkin bisa dipakai puasa dan 2 jam setelah makan. Tapi setelahnya tetap harus cek beberapa kali untuk menentukan pengobatan tersebut bisa atau tidak. Nah, kalau kita bilang kalau misalnya HbA1c 7,5, berarti dia sekitar 180-an ya dok, rata-rata gula darahnya. Jadi kalau misalnya sudah di atas itu, berarti kita sudah bisa mulai dengan kombinasi. Saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi kita di daerah yang tidak punya akses untuk bencana HbA1c, ya, kita bisa mulai dengan cara konvensional, misalnya metformin. Kalau sudah mencapai dosis maksimal, gula darah belum terkontrol, kita tambahkan second line. Ya. Tapi kita nggak usah nunggu sampai maksimal. Biasanya dalam beberapa penelitian, tengah dosis maksimal belum tercapai, kita sudah nambahkan obat kedua. Jadi nggak perlu kita lihat A1C. Tapi lebih baik kalau kita punya kurva gula darah harian, ya, bisa menggambarkan di mana sebenarnya yang tidak terkontrol gula darah puasa, basal atau prandial, ya. Metformin sebenarnya lebih cenderung mengontrol gula darah basal, prandial sedikit. Tapi kalau gula darah prandialnya misalnya tinggi, kita tambahkan obat-obat second line yang menurunkan gula darah prandial juga, ya. Jadi nggak selalu A1C harga mati. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik siang ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, terapi yang agresif sudah bisa dimulai dengan pemberian obat-obatan kombinasinya dokter Leni, tentunya dengan melihat berdasarkan dari rekomendasi Perken itu sendiri, berdasarkan dari parameter HbA1c dok. Itu dari dokter. Untuk dokter Rosis, untuk obat modern sulfonylurea rupanya sudah harus mulai ditilik lagi ya dok ya, setelah ada stigma zaman dahulu yang harus banyak sekali batasan tidak amannya ya dok ya. Jadi sudah mulai bisa dipertimbangkan untuk terapi diabetes di masa modern ini. Demikian dokter, terima kasih banyak para peserta. Sekian simposia 2 kita kali ini. Selamat siang.